Sebelumnya, terdapat sekitar 160 negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini, termasuk negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun, hingga saat ini, Indonesia tak termasuk dalam daftar negara bebas visa. Bagaimana untuk kita melihat antara keberkesanan dan juga kebaikan apabila pengecualian visa ini dilaksanakan kerajaan China kepada 6 negara termasuk Malaysia? Dan saya melihat ini memang sudah memperlihatkan hubungan yang sangat mesra antara China dengan Malaysia. Kita pun boleh lihat kalau selain Malaysia masih ada 5 negara lain, tapi semuanya merupakan negara Eropah yang maju. Hanya satu sahaja negara dari Asia Tenggara itu Malaysia. Jadi ini memperlihatkan hubungan kita begitu mesra dan cukup China harus memastikan bahwa para wisatawan tidak membahayakan keamanan negara. Diketahui, Indonesia berada di peringkat kedua dalam The Global Organized Crime Index 2023, menandakan kalau tindak kriminal di Indonesia masih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya yang melihat video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, jadi di video kali ini ya, saya pun tertengok suatu tajuk cuy ya, guys ya. Jadi tajuknya itu guys ya seperti ini ya, Indonesia sudah tak dapat dipercaya. Ya, tanda tanya ya, jauh beda dengan Malaysia. Wah, seperti apakah videonya? Saya pun penasaran cuy ya untuk melihat videonya dan penjelasan dalam video ini. Mari kita tengok sama-sama videonya guys ya. Jadi sebelum kita tengok videonya, buat korang semua mungkin yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Oke, langsung saja kita tengok videonya. Jom. China beri bebas visa untuk 160 lebih negara. Indonesia tak termasuk. Nah, negara tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura kok tidak termasuk? Tahun 2024 ini baru disahkan kalau mereka bebas visa. Sebelumnya, terdapat sekitar 160 negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini, termasuk negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun, hingga saat ini, Indonesia tak termasuk dalam daftar negara bebas visa di China. Zhang Hong, bagaimana untuk kita melihat antara keberkesanan dan juga kebaikan apabila pengecualian visa ini dilaksanakan kerajaan China kepada 6 negara termasuk Malaysia? Dan saya melihat ini memang sudah memperlihatkan hubungan yang sangat mesra antara China dengan Malaysia. Kita pun boleh lihat kalau selain Malaysia masih ada 5 negara lain, tapi semuanya merupakan negara Eropah yang maju. Hanya satu sahaja negara dari Asia Tenggara itu Malaysia. Jadi ini memperlihatkan hubungan kita begitu mesra dan cukup istimewa. Pemerintah China harus memastikan bahwa para wisatawan tidak membahayakan keamanan negara. Diketahui, Indonesia berada di peringkat kedua dalam The Global Organized Crime Index 2023, menandakan kalau tindak kriminal di Indonesia masih tinggi. Waduh, sayang cuy ya. Linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya cuy. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Dalam video kali ini, saya akan membahas kebijakan terbaru yang diambil oleh pemerintah Cina, yaitu pemberian fasilitas bebas visa bagi warga dari 54 negara, termasuk Malaysia. Namun, termasuk ada Malaysia. satu hal yang menarik perhatian. Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang menerima kebijakan ini. Mari kita bahas lebih lanjut dengan detail dan teknis, agar kita semua bisa memahami inti dari kebijakan ini dan mengambil pelajaran positif dari langkah yang diambil oleh negara tetangga kita. Pemerintah menerapkan kebijakan transit bebas visa selama 240 jam atau 10 hari bagi warga negara pemilik paspor dari 54 negara. Informasi itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu China, Lin Jian, kepada pers di Beijing pada Selasa 17 Desember 2024. China mendorong warga negara asing untuk menambahkan negeri tirai bambu ke dalam daftar perjalanan mereka. Misalnya, untuk mengunjungi warisan budaya utama China seperti tembok besar serta berbagai wisata alam. Lin menyebutkan sebanyak 21 pelabuhan masuk dan keluar telah ditambahkan untuk melayani transit bebas visa. Namun transit bebas visa ini tidak dapat dilakukan untuk bekerja, belajar, ataupun melakukan wawancara dengan tujuan peliputan jurnalistik maupun aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan persetujuan sebelumnya.
Sebanyak 54 negara mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama 10 hari, yang 25 diantaranya merupakan negara visa Schengen. Sementara ada 15 negara Eropa dan juga ditambah benua Amerika. Tidak ada Indonesia dalam kebijakan bebas visa ini. Cina beri bebas visa untuk 160 lebih negara. Indonesia tak termasuk. Cina kembali memperluas kebijakan bebas visa untuk 9 negara baru, termasuk Slovakia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Islandia, Andorra, Monaco, Liechtenstein, dan Korea Selatan. Warga negara-negara tersebut dapat mendapatkan kebijakan bebas visa 15 hari. 15 hari, cuy. Sebelumnya terdapat sekitar 160 negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini, termasuk negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun hingga saat ini Indonesia tak termasuk dalam daftar negara bebas visa di Cina. Wah, kenapa, Padahal guys? Indonesia dan Cina memiliki hubungan bilateral yang dapat dinilai baik. Iya, betul. Pemerintah Cina sendiri menerapkan kebijakan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Meski begitu, pemerintah Cina harus memastikan bahwa para wisatawan tidak membahayakan keamanan negara. Iya, betul juga. Diketahui, Indonesia berada di peringkat kedua dalam The Global Organized Crime Index 2023, menandakan kalau tindak kriminal di Indonesia masih tinggi. Selain parah itu, ya. faktor-faktor lain yang dapat menjadi alasan Cina belum memberikan bebas visa pada Indonesia adalah persyaratan timbal balik yang belum dapat terpenuhi dan pertimbangan politik lainnya. Bagaimana menurutmu? Akankah Indonesia mendapatkan bebas visa dari Cina dalam waktu yang akan datang? Everything about China. So, kalian tahu nggak kalau misalnya datang ke Cina itu kita butuh visa. Nah, ada beberapa negara di Asia actually yang bebas visa untuk datang ke China. Apa aja? Nah, ini dibagi menjadi 2 durasi bebas visa. Jadi yang pertama itu durasinya 30 hari. 30 hari. Ada 2 negara, guys. Jadi yang pertama itu Thailand dan yang kedua itu Arab. Dan untuk periode satu lagi itu 15 hari, itu ada 4 negara, guys. Jadi satu Brunei, yang kedua itu Singapura, yang ketiga Malaysia, dan yang keempat itu ada Jepang. Nah, negara tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura itu tahun 2024 ini baru disahkan kalau mereka bebas visa. So, even though only 15 days, tapi itu of course sudah cukup ya. Kayaknya untuk travel dan without visa. That's very nice. Jadi kita doain aja semoga secepatnya juga bisa bebas visa buat orang Indonesia yang datang ke Cina ya. So, see you next time. Cina Tapi kerennya guys ya, Singapura, Malaysia ini loh, Malaysia ya bisa salah satu menjadi apa ya negara yang bebas visa ke Cina guys. Tetapi Indonesia kok tidak masuk ya guys ya. Wah, ini artinya pelajaran besar juga guys buat Indonesia. Bagaimana nih ya dengan tingkat keamanan yang ada di Indonesia seperti itu ya. Malaysia saja ya itu respect saya buat Malaysia guys ya, buat Singapura juga bahwa bisa menjadi salah satu negara guys ya yang bebas visa ke Cina guys ya. Tapi Indonesia ini wah PR besar guys. Oke, kita lanjut ya. Dasar pengecualian visa Cina laksana sepihak dasar bagi pemegang pasport biasa dari Malaysia dan 5 negara lain mulai 1 Disember 2023 hingga 30 November 2024. Negara lain itu termasuk Perancis, Jerman, Itali, Belanda dan Spanyol, dan ia menurut Xinhua memetik kenyataan Kementerian Luar China di media sosial. Sepanjang tempoh itu, pemegang pasport biasa dari 6 negara berkenaan boleh memasuki China tanpa visa untuk urusan perniagaan, pelancongan, melawat keluarga dan rakan serta transit tidak lebih dari 15 hari. Bagaimanapun rakyat dari 6 negara itu yang tidak memenuhi syarat pengecualian visa masih perlu mendapatkan visa sebelum memasuki China, dan dasar ini antara lain bertujuan untuk menggalakkan pertukaran sesama rakyat. Dan untuk membincangkan lanjut perkara ini dan langkah yang diambil oleh China ini, bersama saya ketika ini ialah wartawan kumpulan media China Zhang Hong menerusi dalam talian ketika ini. Zhang Hong, bagaimana untuk kita melihat antara keberkesanan dan juga kebaikan apabila pengecualian visa ini dilaksanakan kerajaan China kepada 6 negara termasuk Malaysia? Terima kasih. Sebenarnya saya pun amat gembira ketika diberitahu berita ini ketika buat temuan eksklusif dengan CPM Malaysia, iaitu Datuk Seri Fadila di Beijing minggu depan, dan setelah berita ini diumumkan secara rasmi di China, dan saya juga melihat
masyarakat di sini memberi tumpuan cukup hangat terhadap berita tersebut. Bahkan sudah ada beberapa kawan sudah tanya kepada saya tentang agenda untuk melancong ke Malaysia. Dan saya melihat ini memang sudah memperlihatkan hubungan yang sangat mesra antara China dengan Malaysia. Kita pun boleh lihat kalau selain Malaysia masih ada 5 negara lain, tapi semuanya merupakan negara Eropah yang maju. Hanya satu sahaja negara dari Asia Tenggara, iaitu Malaysia. Jadi ini memperlihatkan hubungan kita begitu mesra dan cukup istimewa. Dan kita sudah menyaksikan pada tahun ini pertukaran peringkat tinggi antara kedua-dua negara kerap kali diadakan. Dan selepas itu pertukaran dalam bidang profesional macam pendidikan, perdagangan juga banyak. Dan saya rasa sudah sampai waktu kita menyambut balik pelancong beramai-ramai dari pihak yang lain. Dan ini bukan sahaja kerana pelancongan ini merupakan satu industri yang akan menyumbang banyak kepada ekonomi kedua-dua negara kita, dan juga kerana kalau pertukaran antara kalangan rakyat ini memang merupakan kaedah yang paling berkesan untuk meningkatkan persefahaman dan persahabatan antara rakyat kedua-dua negara. Hubungan baik seperti yang dinyatakan oleh Zhang Hong tadi melibatkan pelbagai faktor penting, terutamanya berkaitan dengan pendidikan, perniagaan, pelancongan dan sebagainya. Tetapi seperti yang Zhang Hong katakan tadi, Malaysia antara negara di Asia yang diberikan pengecualian visa berbanding negara-negara Eropah yang lain. Dalam kebersamaan ini, Zhang Hong, kenapa China melihat kepada hubungan baik Malaysia ini, dan juga bagaimana untuk kita melihat kerjasama yang lebih baik selepas ini, terutamanya dari sudut ekonomi, pendidikan dan sebagainya? Oke guys, bentar sebelum kita lanjutkan guys ya, bagaimana tanggapan guys ya dari Cina ya, negeri Cina terhadap kenapa sih bisa memilih Malaysia guys ya, salah satu di Asia guys ya, salah satu negara di Asia ya yang berhasil istilahnya menjadikan bebas visa ke Cina guys ya adalah Malaysia guys ya. Wow, terbaik guys ya. Tapi kalau kita tahu juga guys, kalau di Indonesia dan Cina pun mungkin menjalin kerjasama yang sangat baik juga guys ya, tetapi tidak bisa mengalahkan dari Malaysia. Artinya ini bukan suatu menang atau kalah guys, tetapi ini suatu pelajaran guys yang harus kita ambil ya, yang harus kita contohi ataupun belajar dari Malaysia guys. Bagaimana Indonesia ini bisa belajar dari Malaysia guys ya, sehingga Malaysia ini terpilih guys salah satu menjadi negara yang di Asia Tenggara ya yang bebas visa ke Cina guys ya. Wow, terbaik, Masya Allah ya. Wah, keren ya. Oke, lanjut ya. Kalau hubungan kita selalu ini kita tengok guys, selalu sangat akrab, dan kita pun boleh lihat kali ini kita boleh saling mengeluarkan visa kepada pelancong dari pihak lain. Ini tergantung kepada usaha kerajaan kedua-dua pihak, dan termasuk lawatan kali ini PM Malaysia ke China juga untuk mewujudkan hal ini. Dan tentang hal ini saya rasa akan membawa faedah kepada ramai penduduk-penduduk di China yang sekarang sudah berancang untuk melawat ke luar negara, dan juga amat baik kepada kawan-kawan di Malaysia kerana hari ini kebetulan di Beijing sudah turun sedikit salji, dan nanti musim salji akan datang. Saya pun di sini menjampu kawan-kawan di Malaysia boleh melawat ke sini untuk main salji, main ski atau meluncur ais di sini. Dan pada masa sama semalam saya baca banyak komen-komen dari berita tersebut, dan ada ramai orang sudah katakan macam ada seorang netizen dari provinsi Guangdong di selatan China. Dia katakan Malaysia amat dekat dengan Guangdong, hanya 2-3 jam saja penerbangan pergi ke sana. Jadi dengan pengecualian visa sebenarnya ini lebih mudah pergi ke KL berbanding datang ke Beijing. Dan tambah lagi kalau di KL selalu ada berbagai persembahan atau konsert antarabangsa yang berperingkat tinggi. Jadi ini menjadi satu daya tarikan yang sangat unik bagi mereka, yaitu mereka boleh menggunakan 2-3 jam saja pergi ke KL untuk inap semalam untuk menonton macam persembahan atau konser di sana dan balik ke kampung. Saya rasa ini lebih seronok berbanding datang Beijing atau bandar-bandar lain di Beijing, sebab jaraknya dari selatan China ke Asia Tenggara lebih dekat. Juga
Cukup menarik apa yang Zhang Hao nyatakan tadi, apabila ada nilai dan juga pengecualian visa seperti ini, perkara-perkara lain sepertinya sektor pelancongan boleh ditingkatkan dalam masa yang sama, tak perlu lagi untuk fikir berkaitan dengan visa dan sebagainya. Baru-baru ini, China mengumumkan kebijakan transit bebas visa selama 240 jam atau setara dengan 10 hari. Kebijakan ini ditujukan bagi warga dari 54 negara yang memiliki paspor biasa. Langkah ini disampaikan secara resmi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, pada tanggal 17 Desember 2024 di Beijing. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik lebih banyak wisatawan asing agar mengunjungi negeri tirai bambu dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Cina sangat serius dalam mempromosikan warisan budayanya, seperti tembok besar Cina, serta keindahan alamnya yang tersebar di berbagai wilayah. Sebanyak 21 pelabuhan telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan transit bebas visa ini. Namun, kebijakan tersebut memiliki batasan tertentu. Fasilitas ini hanya berlaku bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Cina. Kegiatan seperti bekerja, belajar, peliputan jurnalistik, atau aktivitas lain yang membutuhkan izin khusus tidak termasuk dalam kebijakan ini. Tidak termasuk, yang perlu kita catat di sini adalah Indonesia tidak termasuk dalam daftar 54 negara yang menerima fasilitas ini. Dari sisi lain, terdapat 25 negara yang merupakan anggota visa Schengen, 15 negara dari Eropa lainnya, dan beberapa dari Amerika. Menariknya, Cina juga menerapkan kebijakan pengecualian visa sepihak bagi 6 negara, termasuk Malaysia, mulai dari tanggal 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024. Selain Malaysia, negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol turut mendapatkan fasilitas pengecualian visa ini. Selama periode tersebut, warga dari ke-6 negara tersebut dapat memasuki Cina tanpa visa untuk keperluan kunjungan keluarga, bisnis, serta transit, dengan batas waktu maksimal 15 hari. Kebijakan ini menunjukkan hubungan yang sangat baik antara Cina dan Malaysia. Jika kita amati lebih lanjut, hanya Malaysia yang menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang menerima fasilitas pengecualian visa ini, sedangkan negara lainnya berasal dari Eropa yang memiliki perekonomian maju. Luar biasa guys ya. Kalau negara-negara Eropa guys ya, memang tentu ekonomi maju ya, tentu itu salah satu pertimbangan Cina juga guys ya, untuk menjadikan negara tersebut ya sebagai bebas visa ke Cina guys. Tetapi ya, Malaysia ini termasuk satu-satunya guys ya di Asia Tenggara ya yang mendapatkan guys ya, spesial istilahnya dari Cina guys ya, bahwa mendapatkan bebas visa ke Cina guys ya. Wow, respect asli ya, respect saya sebagai orang Indonesia. Saya juga pertama guys ya, saya merasa ada sedikit iri juga guys ya, kenapa istilahnya Indonesia ini tidak bisa ya, karena itu salah satu kekurangan juga guys ya buat Indonesia ya, kita harus akui seperti itu ya. Dan yang kedua adalah saya sangat respect sekali ya, sangat bangga juga guys ya, sebagai Indonesia salah satu negara di Asia ya, dan Malaysia ini mewakili dari negara-negara Asia guys ya yang bisa bebas visa ke Cina guys ya. Wow, luar biasa guys. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya? Boleh korang komen saja di kolom komentar guys. Kita lanjut ya. Ini tentunya memperlihatkan kedekatan hubungan diplomatik dan kerjasama yang sangat erat antara kedua negara tersebut. Betul. Hubungan baik ini didukung oleh berbagai program pertukaran tingkat tinggi antara Cina dan Malaysia selama beberapa tahun terakhir, termasuk kunjungan resmi para pemimpin kedua negara. Selain itu, pertukaran budaya, pendidikan, dan perdagangan antara kedua negara juga terus meningkat. Bahkan, kebijakan pengecualian visa ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mempererat kerjasama bilateral di masa depan. Bagi warga Malaysia, fasilitas ini tentunya akan memberikan keuntungan yang besar. Betul, guys. Mereka bisa dengan mudah mengunjungi berbagai destinasi wisata di Cina, seperti Guangdong, yang hanya berjarak sekitar 3 jam penerbangan dari Malaysia. 3 jam saja guys. Itu, momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sosial antara masyarakat kedua negara. Oke guys, ini kesempatan sangat luar biasa guys ya buat korang semua ya, buat warga rakyat Malaysia begitu ya, untuk mengunjungi negara Cina guys ya, dengan 3 jam saja ya kan bisa ke Cina istilahnya ya, apalagi ini bebas visa guys ya. Wow.
Wah, ini buat iri juga guys ya, buat orang Indonesia ini iri juga guys ya. Malaysia ini bisa mendapatkan tempat spesial lah istilahnya di mata negara Cina guys. Wow, untung nih korang nih ya. Dan lanjut ya. Yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di kawasan. Ya, betul. Namun, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa mengambil pelajaran dari kebijakan ini. Ya, betul. Bukan berarti kita harus saling membandingkan atau merasa iri dengan negara ya, lain. Ini yang tetapi bagus. justru menjadikannya sebagai motivasi agar Indonesia ke depannya bisa menjalin hubungan internasional yang lebih baik. Betul. Kita perlu mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk melihat hal-hal positif yang dapat kita pelajari. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk terus memperbaiki diri dan mencari cara agar Indonesia juga bisa menjadi mitra yang lebih strategis bagi negara-negara lain. Betul. Langkah-langkah yang diambil oleh Cina menunjukkan betapa pentingnya membangun hubungan internasional yang erat dan saling menguntungkan. Akhir kata, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai bahan renungan dan pelajaran untuk lebih mempererat persahabatan antar bangsa, bukan sebagai ajang untuk saling membandingkan apalagi bertengkar. Betul guys. Saya Ria Oktorina, terima kasih sudah menonton video ini. Respect guys ya, sekali lagi saya sebagai orang Indonesia sangat respect sekali kepada Malaysia guys ya, yang mana ya Malaysia ini berhasil guys ya untuk menjalin hubungan yang sangat luar biasa guys ya antara negara Malaysia dan negara Cina guys ya, yang mana kita tahu guys ya bahwa mungkin dari faktor keamanan ya segala macam ya, mungkin Indonesia itu tidak bisa masuk ataupun tidak menjadi salah satu negara guys ya yang mana bebas visa ke Cina guys ya, tetapi Malaysia berhasil melakukan itu guys ya, karena ini suatu kerjasama yang sangat luar biasa ya, hubungan baik istilahnya dari faktor ekonomi, dari faktor pendidikan guys ya, dari faktor banyak faktor lah guys ya, mungkin yang membuat negara Cina ini guys percaya kepada negara Malaysia seperti itu ya. Mungkin lebih kurang ya, saya mohon maaf guys ya, mungkin korang boleh betulkan di kolom komentar ya. Tetapi sekali lagi guys ya, ada dua poin yang saya ingin komentari guys. Yang pertama adalah masalah kenapa istilahnya Indonesia ini kok tidak masuk ya menjadi salah satu negara yang bebas visa ke negara Cina ya kan. Mungkin karena ya, ini menurut saya guys ya, mungkin karena tingkat keamanan di Indonesia ataupun kekhawatiran mungkin guys ya negara Cina ini untuk orang-orang Indonesia yang ke Cina guys ya, mungkin ya sedikit kalau kita tengok tuh seperti tidak percaya mungkin gitu, seperti itu guys ya. Artinya untuk tingkat keamanan orang-orang Indonesia ini mungkin itu yang dikhawatirkan, mungkin salah satunya mungkin guys ya. Mungkin korang boleh betulkan juga di kolom komentar guys ya. Yang kedua adalah yang membuat saya respect ya guys ya terhadap negara Malaysia, istilahnya yang bisa sampai saat ini begitu ya guys ya berhubungan baik dengan negara Cina begitu ya. Kalau kita tahu Indonesia pun tentu berhubungan baik dengan negara Cina, baik itu dalam hal ekonomi segala macam guys ya. Tetapi ya Malaysia ini mungkin lebih lagi guys ya membangun hubungan baik ya antara negara Cina dan negara Malaysia, sehingga Malaysia ini mendapat tempat spesial istilahnya guys, satu-satu negara di Asia Tenggara guys ya yang berhasil mendapatkan bebas visa ke Cina guys ya. Wow, luar biasa. Ini suatu pelajaran juga ya untuk kita orang Indonesia begitu ya, dan pemerintah Indonesia juga guys ya, bagaimana meningkatkan lagi ya dalam hal keamanan segala macam guys ya, dan menjalin hubungan baik lah istilahnya dengan negara-negara lainnya, bukan hanya negara Cina begitu guys ya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi, pendidikan ya kan buat negara Indonesia ya. Itu harapan orang-orang Indonesia begitu ya. Dan saya respect sekali lagi guys ya buat negara Malaysia dan teman-teman semuanya di Malaysia begitu ya guys ya, yang sangat diberikan kemudahan begitu ya, negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang dimudahkan dalam segala hal guys ya. Salah satunya adalah
bebas visa ke negara Cina guys ya. Mungkin banyak sekali kemudahan-kemudahan lain terhadap hubungan baik ya antara Malaysia ini dan negara-negara lainnya. Mungkin korang boleh tambahkan di kolom komentar guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.